Akankah ada tantangan-tantangan lain Pak yang akan dihadapi seiring dengan perpindahan ibu kota ini? Kalau dari kacamata Anda silakan seperti apa Pak Alfonsus? Iya, tantangan tadi sebetulnya saya sudah singgung sedikit. Jadi yang kami khawatirkan adalah belanja begitu ya. Jadi belanja pemerintahan akan berkurang karena pemerintah akan banyak belanja fokus kepada IKN gitu sehingga ke Jakartanya akan berkurang begitu. Jadi saya kira ini yang menjadi tantangan bagi kita begitu ya. Nah, tetapi kembali lagi kalau ini pemerintah DKI ini ataupun pemerintah pusat bisa memperhatikan hal ini, tentunya bisa melibatkan tadi pihak swasta gitu ya, berinvestasi sehingga tidak terjadi begitu banyak kekurangan begitu dampak daripada belanja pemerintah yang beralih ke IKN begitu. Jadi saya kira ini menjadi satu hal. Nah, tetapi kembali lagi di satu sisi kami juga sebetulnya berharap dengan kepindahan ini Jakarta sebetulnya tidak terlalu lagi menjadi apa ya, menjadi komoditas politik begitu ya, seharusnya bisa jadi lebih baik bahkan Jakarta gitu. Kenapa? Kita bicara saja misalkan isu banjir, isu macet begitu, selama ini kan menjadi selalu jadi komoditas politik begitu ya, apalagi bagi para calon gubernur begitu selalu menggunakan dua isu ini untuk bisa mendapatkan suara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua masalah ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas begitu karena setiap berganti kepemimpinan di DKI selalu berganti strategi gitu kan terhadap dua isu ini. Padahal menurut kami dua masalah ini itu tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Ini adalah proses yang memerlukan waktu jangka panjang begitu dan harus berkesinambungan yang tidak bisa setiap periode berganti strategi sehingga akhirnya kembali lagi dari nol lagi begitu. Apalagi jika ada strategi yang mengandalkan asal tidak mengikuti yang sebelumnya begitu. Nah ini lebih masalah lagi sehingga kita lihat makanya dua masalah ini tidak pernah tuntas selesai. Nah dengan kepindahan ibu kota, jadi kami berharap ini dua masalah ini justru bisa terselesaikan secara tuntas gitu ya sehingga menjadi tidak komoditas politik lagi begitu. Nah, jadi saya kira tantangan-tantangannya lebih kepada situasi dan kondisi justru dari kepemerintahan sendiri. Tapi kalau bagi kami sendiri dari industri usaha pusat perbelanjaan, saya kira justru ini sebetulnya ada banyak peluang-peluang begitu ya terkait dengan tadi, terutama daripada strategi Jakarta berpindah dari yang tadinya lebih banyak fokus ke pemerintahan mungkin menjadi sekarang perdagangan, perekonomian, jasa dan sebagainya. Ya ini jadi satu tantangan bagi pusat perbelanjaan begitu. Jadi peluang, maaf maksudnya. Nah, tantangannya adalah tadi dengan banyaknya peralihan ini tentunya pusat perbelanjaan juga harus bisa lebih bagus gitu ya, lebih tampil menjadi lebih baik karena marketnya adalah market betul-betul yang real terkait langsung dengan industri usaha pusat perbelanjaan begitu. Tentunya pusat-pusat perbelanjaan, teman-teman pengelola pusat perbelanjaan harus bisa selalu mengikuti tren gitu ya. Karena Jakarta akan menjadi fokus perdagangan perekonomian di mana gaya hidup lifestyle juga tentunya akan jauh lebih apa ya, dituntut begitu, perubahannya begitu sangat cepat sehingga teman-teman pusat perbelanjaan juga harus bisa mengikuti ataupun merespon perubahan-perubahan yang akan terjadi karena menurut kami justru nanti tuntutan lifestyle-nya akan jauh lebih tinggi daripada yang sekarang ini begitu ya. Karena tadi tuh fokusnya lebih banyak ke perdagangan dan perekonomian yang justru di situ akan banyak tuntutan-tuntutan daripada gaya hidup, lifestyle dan sebagainya. Pak Haryadi tadi sudah sebut juga teknologi dan sebagainya. Nah ini menjadi satu tantangan bagi teman-teman pengelola pusat perbelanjaan harus bisa merespon semua itu karena dalam hal itu tuntutannya menjadi lebih tinggi lagi begitu. Saya kira demikian, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Alfonsus. Saya ingin ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau dari PHRI sendiri ya, artinya bagaimana upaya untuk bisa merencanakan atau mengatur strategi atau juga mungkin mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin saja timbul ya dengan perpindahan ibu kota ini. Pak Haryadi, silakan. Ya, jadi salah satunya tadi ya Mbak ya, kita mencoba untuk menjadikan Jakarta itu sebagai kota bisnis, kota pariwisata. Nah, pariwisatanya ini
belum tergarap dengan maksimal. Kita itu di 2019 kalau saya tidak salah wisatawan mancanegara ke Jakarta itu kurang dari 3 juta, Mbak. Hanya 2,8 juta sekian gitu ya. Bandingkan dengan Bali yang pada tahun 2019 sudah mencapai 6 juta. Nah, padahal aksesibilitas dari wisatawan mancanegara ke Jakarta kan relatif jauh lebih mudah ya, pesawatnya lebih banyak ke Jakarta. Nah, ini yang kita mau dorong. Jadi salah satunya adalah pariwisata. Nah, kedua sebetulnya yang jadi peluang juga, tapi ini bukan peluangnya PHRI ya, tapi sebagai kota bisnis, itu kan akan banyak gedung-gedung pemerintah yang kosong sebetulnya. Nah, nanti kalau misalnya pemerintah pusat ini mau untuk mengkomersilkan ya perkantorannya, itu juga akan menjadi salah satu daya tarik juga untuk perkantoran di kawasan Jakarta ini bisa tumbuh lagi gitu. Seharusnya kita bisa sangat bisa bersaing dengan Singapura ya. Singapura itu sebagai kota bisnis sangat maju sekali di mana jumlah perkantorannya juga yang di tengah kota ya, betul-betul di pusat bisnisnya itu jumlahnya juga cukup besar. Nah, ini juga peluang nih kalau misalnya aset-aset pemerintah bisa dikomersilkan. Nah, ini nanti relevansinya ke hotel itu adalah semakin banyak kegiatan bisnis di Jakarta, maka akan semakin banyak pembelanjaan atau transaksi dari sektor bisnis ini di hotel dan restoran. Jadi kalau dari hotel atau restoran begitu, apakah masih ada rencana investasi atau pengembangan bisnis baru di Jakarta begitu? Walau artinya nanti ke depannya mungkin Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, apakah sebetulnya Jakarta masih akan tetap menjadi kota yang cukup menarik begitu untuk dari sisi investasi hotel dan juga restoran? Jadi sangat ini Mbak, jadi masih sangat menarik. Bahkan sekarang itu banyak investor asing yang mencari hotel yang mau dijual gitu. Itu lumayan gencar mereka sekarang cari. Tapi ya sampai hari ini belum banyak orang yang mau jual hotel ya. Jadi kemungkinan mereka akan membangun gitu. Jadi tetap akan menarik. Apalagi restoran ya, restoran Pak Alfonsus juga pasti punya datanya, itu juga meningkat pesat Mbak. Jadi sekarang banyak daerah-daerah pertumbuhan baru untuk kuliner. Salah satu yang sangat berkembang pesat itu di wilayah PIK 2 itu, Pantai Indah Kapuk 2 itu sangat luar biasa dan juga di daerah berbagai daerah lainnya. Semua wilayah Jakarta boleh dibilang untuk bidang restoran ya kuliner itu juga naiknya cukup besar. Nah, itu artinya apa? Artinya memang investasi di bidang hotel dan restoran itu masih terus tumbuh gitu dan kami juga melihat salah satu yang memberikan kontribusi besar untuk market di hotel restoran itu adalah dari market domestik, Mbak. Ini market domestik ini juga akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat.